Para pemberi suap Gubernur Maluku Utara dan kawan-kawan segera disidang, KPK limpahkan berkas. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melimpahkan berkas perkara para terduga penyuap Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ke pengadilan. Mereka yakni Adnan Hasanuddin selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Malut, Daud Ismail selaku Kadis PUPR Pemprov Malut, Direktur Eksternal PT Trimegah Bangun Persada Tbk Stevi Thomas, dan Christian Wisan selaku swasta. Jaksa KPK Gilang Gemilang, sepertiga, telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan terdakwa Stevi Thomas C. dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada PN Ternate. Kata juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin, 4 Maret 2024. Terdakwa yang turut dilimpahkan perkaranya sebagai pihak pemberi suap pada tersangka AGK, Gubernur Maluku Utara, yakni Christian Wisan, Daud Ismail dan Adnan Hasanuddin, sambungnya. Ali mengatakan, penahanan para terdakwa beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor. Dalam waktu dekat, lanjutnya, segera dilakukan pemindahan tempat penahanan sesuai dengan penetapan majelis hakim. Informasi dari Panmu Tipikor, agenda persidangan untuk pembacaan surat dakwaan pada Rabu 6 Maret, terang Ali. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 7 orang tersangka usai operasi tangkap tangan, OTT, di wilayah Ternate, Malut dan Jakarta pada Senin, 18 Desember 2023. Ketujuh orang tersangka itu yakni Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur nonaktif Malut, Adnan Hasanuddin selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Malut. Kemudian, Daud Ismail selaku Kadis PUPR Pemprov Malut, Ridwan Arsan selaku Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, BPPBJ, Ramadan Ibrahim selaku Ajudan Abdul Ghani, Direktur Eksternal PT Trimegah Bangun Persada Tbk Stevi Thomas, dan Christian Wisan selaku swasta. Dalam perkaranya, Abdul Ghani ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan. Untuk menjalankan misinya tersebut, Abdul Ghani kemudian memerintahkan Adnan, Daud, dan Ridwan untuk menyampaikan berbagai proyek di Provinsi Malut. Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Malut mencapai pagu anggaran lebih dari 500 miliar rupiah, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matu Tingrang Aranga, pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa Dehepodo. Dari proyek-proyek tersebut, Abdul Ghani kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor. Selain itu, Abdul Ghani juga sepakat dan meminta Adnan, Daud, dan Ridwan untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50% agar pencairan anggaran dapat segera dicairkan. Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu Christian. Selain itu, Abdul Ghani Kasuba diduga salah satunya menerima suap dari Stevi Thomas melalui Ramadan Ibrahim. Sejauh ini KPK menduga pemberian uang oleh Stevi Thomas itu terkait pengurusan perizinan pembangunan jalan yang melewati perusahaannya. Abdul Ghani selain itu juga diduga menerima uang dari para ASN di Pemprov Malut untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan di Pemprov Malut. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekira 2,2 miliar rupiah. Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi Abdul Ghani berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi. Atas perbuatannya, Abdul Ghani Kasuba, Ridwan Arsan, dan Ramadan Ibrahim yang diduga pihak penerima dijerat dengan pasal 12 huruf A atau pasal 11 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara, Stevi Thomas, Christian Wisan, Adnan Hasanuddin, dan Daud Ismail yang diduga sebagai pihak pemberi disangkakan dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.